Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Rianto dari kelas 11 Kimia 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas saya yang belum lengkap. Saya akan menampilkan cara-cara penyelesaian soal yang ada pada soal ulangan kemarin. Terima kasih. Pada soal nomor 1, soalnya yaitu perhatikan pernyataan berikut ini. Yaitu yang pertama, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Yang kedua, asam adalah spesies yang menerima proton, sedangkan basa adalah spesies yang memberikan proton. Yang ketiga, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Yang keempat, asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang memberikan pasangan elektron. Yang kelima, asam dan basa dapat bereaksi membentuk garam. Dan yang keenam, pernyataan yang paling tepat tentang konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah, jadi jawabannya adalah pernyataan kedua. Alasannya karena menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang memberikan proton, yaitu ion H+ kepada senyawa lain, dan basa adalah senyawa yang menerima proton H+ tersebut. Pada soal nomor 2, soalnya yaitu dua sampel limbah yang diambil dari tempat yang berbeda diuji dengan beberapa indikator dan data hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut. Bisa dilihat pada tabelnya. Untuk proses pengerjaan soal ini, yang pertama kita harus menggambar barisan bilangan. Kita lihat pada data pertama, untuk phenolphthalein, trayek pH-nya itu adalah 8,0 dan tidak berwarna. Kita lihat pada sampel A-nya tidak berwarna, artinya tidak ada terjadi perubahan warna, sehingga dari trayek pH 8,0 itu berada ke kiri. Kita garis ke kiri. Lalu pada pH 10,0 tidak terjadi perubahan warna pada sampel B, jadi tetap menuju ke kiri. Lalu pada indikator kedua yaitu metil merah, trayek pH yang pertama 4,2, perubahan warna yang terjadi adalah merah. Pada sampel A terjadi perubahan menjadi warna jingga. Itu berarti antara trayek pH 4,2 dan 6,3 adalah netral, sehingga apabila digambarkan maka akan menjadi seperti ini. Dia berada pada keduanya. Lalu pada trayek pH 6,3, perubahan warna terjadi kuning. Pada sampel B berubah menjadi kuning, berarti arah panahnya mengarah ke kanan. Pada indikator kedua yaitu brom timbul biru, trayek pH yang pertama yaitu 6,0, perubahan warna yang terjadi yaitu kuning. Pada sampel A berubah menjadi warna kuning, itu berarti panahnya mengarah ke kiri. Lalu pada trayek pH 7,6, perubahan warna yang terjadi biru. Pada sampel B berubah menjadi warna biru, berarti panahnya menuju ke arah kanan. Untuk mengetahui perkiraan yang paling mendekati untuk pH sampel limbah A dan limbah B, yaitu kita mengarsir garis pada trayek bilangan pH. Jadi kita lihat ini adalah 3 angka yang saling bersinggungan. Begitu pula di bagian sini. Jadi jawaban yang benar adalah pH lebih besar daripada 4,2 dan lebih kecil daripada 6,0, dan pH lebih besar daripada 7,6 dan lebih kecil daripada 8,0. Yang selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu pasangan larutan berikut yang menghasilkan larutan penyangga adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari nilai
mol yang lebih besar dari pasangan senyawa berikut ini. Jadi untuk mengetahui mol dari setiap senyawa ini, yaitu dengan mengalihkan volume dengan molarnya. Jadi yang pertama 50 ml dikali 0,1 hasilnya adalah 5. 50 ml dikali 0,25 molar hasilnya 12,5. 50 ml CH3COH dikali 0,1 molar hasilnya yaitu 5, sama seperti di atas. 50 ml HCl 0,1 molar hasilnya 5. 50 ml NH4OH dikali 0,1 molar hasilnya 5. 50 ml HCl 0,05 molar hasilnya 2,5. 50 ml NaOH 0,1 hasilnya 5. Ini juga 5. Jadi bisa kita lihat mana mol yang lebih besar, yaitu ada terdapat pada 50 ml NaOH 0,25 molar, yaitu hasil molnya 12,5. Jadi untuk jawaban nomor 3 yang benar adalah A, yaitu 50 ml CH3COOH 0,1 M dan 50 ml NaOH 0,25 molar. Itu soal nomor 4. Soalnya itu larutan 100 ml HCN 0,1 molar memiliki Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. pH larutan yang terjadi adalah, cara pengerjaan soalnya yaitu seperti ini. Yang pertama diketahui volume HCN adalah 100 ml. Molar HCN 0,1 molar. Ka dari HCN yaitu 4 kali 10 pangkat min 5. Untuk volume NaOH sebesar 50 ml. Molar NaOH sebesar 0,1 ml. Yang ditanyakan adalah pH dari larutan tersebut. Untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu cari mol. Bagaimana cara mencari mol? Yaitu dengan rumus volume dikali molar. Jadi 100 dikali 0,1 hasilnya 10, dan 50 dikali 0,1 hasilnya 5. Lalu kita menggunakan rumus MBS, yaitu mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita memasukkan persamaan reaksinya, yaitu HCN ditambah NaOH menghasilkan NaCN ditambah H2O. Maaf. Oke, kita masukkan nilai molnya. Yang pertama di sini 10. Di sini jumlahnya 5. Lalu kita memilih nilai yang paling terkecil yaitu 5. Artinya di sini 5 juga. Lalu kita kurangkan, ini hasilnya habis, sisa 5. Karena masih ada sisa 5, jadi kita mengambil yang ini, asam. Lalu kita menggunakan rumus asam, mencari pH asam. H+, masukkan Ka dikali mol asam lemah per garam. Oh ya, sebelumnya garamnya adalah 5. Jadi H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 kali mol asam lemah yaitu 5
5 per garam yaitu 5, jadi per 5. Ini kita coret, habis. Jadi H plus sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian mencari pH-nya. Min log H plus. Kita masukkan nilainya min log 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 5 min log 4. Jadi jawaban yang benar pada soal ini yaitu B, 5 min log 4. Untuk yang berikutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu perhatikan pasangan larutan berikut ini. Yang pertama ada 100 ml HCl 0,1 M ditambah 100 ml KOH 0,1 M. Yang kedua 100 ml CH3COOH 0,1 molar ditambah 100 ml NaOH 0,1 molar. Yang ketiga ada 100 ml HCl 0,1 molar ditambah 100 ml NaOH 0,1 molar. Yang keempat ada 100 ml HCl 0,1 molar ditambah 100 ml NH4OH 0,1 molar. Yang kelima ada 100 ml HCOOH 0,1 molar ditambah 100 ml NH4OH 0,1 molar. Ditanyakan adalah di antara campuran di atas yang mana yang dapat mengalami hidrolisis parsial. Untuk menjawab soal seperti ini cukup mudah. Kita hanya perlu mencari pasangan larutan yang terdiri dari asam kuat dan basa lemah atau asam lemah dan basa kuat. Kita bisa lihat pada pernyataan yang kedua, terdapat CH3COOH yang termasuk asam lemah dan pasangannya adalah NaOH yaitu yang basa kuat. Lalu pada nomor 4, pernyataan keempat, kita bisa lihat senyawa di situ ada HCl. HCl adalah asam kuat, lalu pasangannya adalah NH4OH yang merupakan basa lemah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Pada suatu percobaan titrasi asam basa untuk menentukan molaritas HCl dengan menggunakan larutan NaOH 0,5 M, diperoleh data sebagai berikut. Bisa dilihat datanya. Yang percobaan pertama, volume HCl yaitu 25 ml, NaOH volumenya 10,1 ml. Percobaan kedua, volume HCl 25 ml, volume NaOH 10,0 ml. Percobaan ketiga, volume HCl sebesar 25 ml dan volume NaOH sebesar 9,9 ml. Dari data tersebut, konsentrasi larutan HCl yang dititrasi adalah. Baik. Untuk menjawab soal seperti ini, yaitu yang pertama kita tulis diketahui. Yang pertama kita mengetahui kalau volume HCl sebesar 25 ml. Lalu valensi HCl sebesar hanya 1. Lalu molaritas HCl sebesar 0. Di sini yang ditanyakan adalah molaritas HCl. Lalu berikutnya volume NaOH. Untuk volume NaOH kita memiliki 3 data. Untuk menentukan volume NaOH, kita harus memasukkan ketiga nilai dari data tersebut ditambah lalu dibagi 3, dikarenakan soal tersebut memiliki 3 data tentang volume NaOH. Jadi hasil volumenya adalah 10. Lalu molaritas dari NaOH
sebesar 0,5 molar. Jadi lalu valensi NaOH-nya hanya ada satu. Jadi cara menyelesaikannya yaitu kita menggunakan rumus Ma dikali A dikali Va sama dengan Mb dikali B dikali Vb. Ma atau molaritas asam itu adalah yang dicari. Jadi kita masukkan sekarang nilainya. Ma dikali 1 dikali volume asam yaitu 25 ml. Jadi 25. Kita tulis di sini. Sama dengan molaritas basa, molaritas NaOH sama dengan 0,5 ml. Dikali valensinya yaitu 1, volume basa 10. Lalu kita hitung hasilnya. 0,5 dikali 1 dikali 10 hasilnya 5. Maaf. 1 dikali 25. Ma kali 25. Lalu kita pindahkan. Ma sama dengan 5/25. Jadi hasilnya Ma sama dengan 0,2 molar. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal ini yaitu C, 0,2 molar. Soal nomor 8 yaitu volume HCl 0,2 molar yang dibutuhkan untuk tepat mengubah 20 ml CaOH2 0,1 molar menjadi merah muda yang tidak hilang saat air Lemaire digoyangkan adalah. Jadi kita ketahui kalau molar HCl sebesar 0,2 molar, valensinya 1. Yang ditanyakan di sini adalah volume HCl atau volume asam. Untuk molar CaOH itu 0,1 molar. Lalu volume CaOH2 itu sebesar 20 ml. Oke, kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi. Jadi penyelesaiannya Ma dikali A dikali Va sama dengan Mb dikali B Vb. Kita masukkan nilainya yaitu 0,2 kali 1 kali Va sama dengan 0,1 dikali 2 dikarenakan valensi basa ada 2. Lalu volume basa sebesar 25 ml. Kasihkan di sini 0,2 kali Va ada 0,1 kali 4. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini kita pindahkan. Jadi Va sama dengan 4/0,2 hasilnya jadi 20. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal ini yaitu B, 20 ml.